Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melayani kembali di tempat ini. Mari kita lihat apa yang jadi pesan Tuhan buat kita pada pagi hari ini menjelang siang. Bapak Ibu, kita lihat pada hari-hari ini kita di bangsa kita ini panas dengan suatu suasana menjelang pilkada, ya. Kemudian di media sosial, media cetak dan juga media televisi, ya, ada banyak perdebatan di sana sini. Dan kita melihat ada orang-orang yang nyinyir, ya, mulutnya itu ngomongnya itu selalu yang jelek gitu. Saya nggak habis pikir ya, emangnya kalau dia keluarin semua yang jelek-jelek itu dia sendiri gimana gitu ya, apa nggak rasa risih apa gitu. Sama seperti gini, saya kasih contoh, maaf ini Bapak Ibu, kalau misalnya setiap hari Bapak Ibu dari pagi sampai malam itu yang keluar itu beol terus gitu. Saudara buang air besar terus sepanjang hari, apa rasanya gitu. Nah saudara ada orang-orang seperti itu, tapi kita lihat hari ini saya mau bawa kita tentang hal ini. Di dalam keluarga, overcoming family quarrels. Mengatasi pertengkaran dalam keluarga. Saudara, di dalam keluarga itu selalu ada namanya pertengkaran. Nggak bisa dihindari. Setiap keluarga pasti mengalami yang namanya pertengkaran. Tapi kalau setiap hari bertengkar, apa jadinya? Bapak Ibu, kita baca dulu firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita baca bergantian ya. Itu ada 2 bait, Bapak Ibu baca bait yang kedua, yaitu yang kamu mengingini sesuatu. Saya mulai dari yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dari firman yang telah kita baca ini, mari kita lihat apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, khususnya bagi para keluarga. Data perceraian yang ada di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2023. Selama 6 tahun itu ya terjadi peningkatan, cuma di tahun 2023 agak turun sedikit. Sebenarnya di bawahnya itu ada data keseluruhannya, gak apa-apa. Karena poin yang saya mau tonjolkan itu adalah di bagian pertama. Dari sekian faktor perceraian, saya ambil 6 yang terbesar. Ya, 6 atau 7 itu, yang terbesar. Dan yang paling tinggi datanya itu adalah faktor penyebab perceraian itu adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi di dalam keluarga. Ya, grafiknya itu jauh sekali, tinggi, 183.000 lebih. Sampai yang terakhir 2023 itu naik terus ya, 251.000. Saudara, dibandingkan dengan yang lain-lain. Bahkan saya tidak masukkan dalam 6 besar itu yang dikatakan perzinahan, perselingkuhan. Bahkan sampai yang terakhir itu ada yang murtad 1415. Jauh kali dengan yang penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran. Jadi perceraian di Indonesia, ini saya belum lihat yang luar negeri, di Indonesia saja. Ternyata perceraian itu banyak disebabkan oleh pertengkaran di dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Karena saya sehari-hari pelayanan saya itu berhadapan dengan keluarga. Saya sedang melayani juga 2 keluarga yang sedang bermasalah. Begitu banyak keributan di dalamnya Bapak Ibu. Ini harus menjadi
perhatian. Makanya saya bawakan topik hari ini supaya kita itu bisa menyikapinya dengan baik. Kita menjadi keluarga yang berkemenangan, bisa mengatasi masalah perselisihan, masalah pertengkaran di dalam keluarga. Lihat nih, jauh sekali grafiknya. Yang paling tinggi itu yang merah itu, itulah tadi perselisihan. Bapak Ibu, tadi ayat tadi yang pertama kita udah baca, dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Apa yang menyebabkan terjadinya fight, pertempuran, dan quarrels? Pertengkaran itu dalam bahasa Inggrisnya disebut quarrels, pertengkaran mulut. Jadi dari bahasa aslinya, kalau fight itu bahasa Yunaninya polemos, artinya perang. Tapi perang ini pertikaian yang meluas dengan banyak orang. Sedangkan quarrels itu mache, pertengkaran mulut, pertikaian dua orang. Nah, tadi saya membuka bahwa di Indonesia, lihat, kita menjelang pilkada ada begitu banyak pertengkaran mulut. Adu argumen, adu perdebatan, itulah pertengkaran. Ada kita melihat ada orang-orang yang begitu sukanya menjelek-jelekkan pemerintah. Ada aja dicari kesalahannya beginilah dan dicari-cari. Tapi disuruh buktikan nggak bisa. Mereka suka menjelekkan, tidak bisa terima. Kenapa ada orang-orang seperti itu? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring punya online, itu mengatakan bahwa pertengkaran itu artinya percekcokan, perdebatan. Nah, ini yang terjadi di dalam keluarga. Suami istri itu tanpa sadar itu suka bertengkar, artinya suka berdebat, adu argumen, adu mulut. Asal mula pertengkaran keluarga itu karena apa? Ya, perhatikan, ini saya bilangnya asal mula. Itu adanya perbedaan, ya. Ada hal-hal yang lain. Tapi saya ambil yang menonjol, yaitu karena adanya perbedaan. Nah, kita yang sudah menikah. Yang menikah itu kan dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Apalagi kalau dia menikah dengan orang dari kebudayaan yang berbeda. Orang Indonesia menikah dengan orang bule. Kebudayaannya berbeda, semakin besar perbedaannya, semakin banyak perbedaannya. Ya. Kemudian ada yang berbeda suku. Tapi kita lihat dari beberapa hal ini, perbedaan-perbedaan yang terjadi itu karena adanya kebiasaan dari masa kecil yang berbeda. Kita masing-masing punya kebiasaan dari masa kecilnya dididik dengan cara yang berbeda dengan pasangan kita. Ya, mungkin ada yang mirip-mirip, ya ada. Tapi ada yang berbeda. Ada yang mungkin dia dari kecilnya dididik secara militer karena orang tuanya militer. Ada yang dia terus menikah dengan rakyat sipil yang tidak dididik secara militer. Bagaimana dia harus menyesuaikan diri dengan suami atau istrinya yang dididik secara militer. Tidak mudah. Kedisiplinan yang dituntut begitu luar biasa. Dan itu berdampak bahkan ke anak. Kemudian masalah perbedaan kepercayaan, pola pikir, dan sudut pandang. Apa bedanya kepercayaan, pola pikir, dan sudut pandang? Kepercayaan itu adalah hal yang mendasar, itu berbicara tentang iman. Ya, saudara, bayangkan kalau suami istri tidak sama kepercayaannya. Suaminya di sini atau istrinya mungkin di sini, tapi suami atau istrinya pasangannya di tempat lain. Ya, di tempat ibadah yang berbeda. Tidak seiman. Ya. Yang satu Kristen, yang satu agama lain. Bayangkan betapa sulitnya untuk komunikasi ketika iman saja tidak sama. Itu sebabnya kita dalam pernikahan tuh selalu diingatkan, tolong cari pasangan yang seimbang, yang seiman. Kemudian pola pikir. Pola pikir itu suatu, nanti saya coba bukakan ya. Pola pikir itu begini, satu pola kebiasaan, ya, kebiasaan yang muncul di dalam cara berpikir kita. Kemudian sudut pandang itu berbeda lagi. Nah, saya tidak bahas ini terlalu panjang.
Kemudian berbeda pendapatan juga. Ada yang suaminya pendapatannya lebih kecil dari istri, itu mempengaruhi. Ya. Atau terlalu jauh pendapatan keluarga yang biasanya dia udah hidup dengan nyaman, dengan enak, dengan segala sesuatunya tersedia, hidupnya nyaman. Menikah dengan pasangan yang pas-pasan. Apakah bisa? Cerita Cinderella di kehidupan nyata itu apakah bisa terjadi? Bisa, Bapak Ibu. Tetapi persoalannya kalau dongeng itu selesai dalam 1-2 jam. Tapi kehidupan itu berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana dia harus menghadapi perbedaan yang bertahun-tahun itu seumur hidupnya? Tidak mudah. Jadi kalau engkau mengimpikan pernikahan seperti Cinderella, ketemu pangeran yang gagah, yang luar biasa, it's okay, no problem. Tapi sanggup enggak engkau menghadapinya seumur hidupmu? Sanggup enggak engkau menghadapi sebuah perbedaan yang jauh seumur hidupmu? Attitude, belum lagi masalah. Attitude, norma, adat istiadat. Ya, sikap. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Jawa. Wah, Jawa Tengah. Kulonwun, lembut. Kalau ngomong itu, wah, seperti Pak Jokowi, lembut nih. Ketemu yang dari Sumatera, woi. Suaranya menggelegar. Ketemu dengan yang suaranya lemah lembut. Bagaimana menghadapinya? Saudara, perbedaan-perbedaan ini menjadi awal mula terjadinya pertengkaran. Tetapi ini bukan penyebabnya. Bukan penyebab daripada pertengkaran di dalam keluarga. Karena perbedaan itu pasti ada. Kenapa? Perbedaan itu pasti ada. Karena setiap orang adalah unik diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sama. Ada banyak hal. Nah, kita lihat pertengkaran. Pertengkaran itu sebenarnya terjadi karena adanya benturan kepentingan dalam suatu perbedaan. Perbedaan tidak bisa dihindari. Kalau saudara mau cari yang sama, bahkan yang kembar sekalipun tetap ada bedanya. Di mana saudara mau cari yang sama? Berarti saudara harus pergi ke dokter cloning, mengkloning dirimu, dapat hal yang sama. Tidak pernah ada yang sama. Dan perbedaan itu jangan dijadikan alasan. Mengapa terjadi benturan? Karena mau memaksakan keinginan. Tadi dikatakan, kenapa engkau bertengkar? Bukankah karena terjadinya pergolakan di dalam diri kita? Ya kan? Kemudian kita juga dengan sesama kita mau memaksakan keinginan, hawa nafsu, egosentriknya, kepentingan dirinya. Dipaksakan kepada pasangan kita. Ya, pasangan kita juga gak mau kalah. Wah, emang kamu aja yang benar, emang kamu aja yang bisa, emang cuma kamu yang ngerti. Inilah di sini terjadi benturan dalam perbedaan itu. Kemudian iri hati. Iri hati itu menimbulkan benturan. Tidak bisa terima. Kok bisa dia menang dengan mayoritas? Melewati berapa persen kemarin election? Minimal Pak Freddy. Kok bisa sekali putaran gak terima? Kemudian mulai dicari kesalahan. Dicari mana? Semua dicari. Karena tidak bisa menerima. Kemudian ketegaran, mengeraskan hati. Dan sikap yang buruk. Sikap yang buruk dari pasangan itu menimbulkan benturan. Benturan-benturan itulah yang menyebabkannya terjadi pertengkaran. Bukan karena perbedaannya. Sebab sampai mati pun perbedaan itu tetap ada. Kita tidak bisa menjadikan pasangan kita sama seperti kita. Dan pasangan kita juga tidak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi sama dengan dia. Gak bisa. Setiap orang itu unik diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat mengenai sikap yang buruk tadi.
bad attitude. Bad attitude itu dicatat di Alkitab, ada begitu banyak masalah pertengkaran disebabkan oleh karena perilaku yang buruk. Di mana-mana terjadi di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan, di tempat kerja, dimanapun juga kita akan menemukan orang-orang yang punya bad attitude. Dan bad attitude itu seperti ulat bulu. Saudara pernah tahu ulat bulu? Ulat yang sebelum dia menjadi kupu-kupu atau menjadi laron atau apapun, ada ulat itu warnanya hijau, tapi dia punya bulu. Itu kalau kesentuh kita, itu gatalnya minta ampun. Ulat bulu ini, dimanapun dia berada, kalau orang kesentuh sama dia, orang itu gatal satu badan itu. Nah, inilah orang bad attitude, di mana dia berada, itu membuat orang lain itu gatal. Bikin orang lain gelisah. Orang satu ini ya, dimanapun dia berada, selalu yang keluar itu hal-hal yang jelek. Hal-hal yang tidak enak, yang bikin orang lain gemes, geram, marah. Bad attitude. Kita lihat, pertama keangkuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan, orang yang tidak mau dengar nasihat, tidak mau peduli orang lain, tidak mau dengar nasihat orang lain. Ya. RG. Dimanapun dia berada, selalu menjelek-jelekkan pemerintah. Selalu ngata-ngatain pemerintah. Dan suka cari ribut. Suka cari perdebatan. RG. Saudara pernah ketemu orang seperti itu bilang sama kanan kiri, saya tahu orang itu. Angkuh, dia tidak pernah mau dinasehati. Kadang kita melihat ada pasangan itu yang tidak mau dinasehati. Saya ketemu orang seperti ini. Saya kasih tahu, Bapak, jangan lakukan ini. Bapak lakukan ini loh akibatnya. Tapi pilihan tetap di tangan dia, kita tidak berkuasa untuk memaksa dia. Pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi dinasehati berulang kali, sudah oke di depan kita. Nanti 2-3 hari kemudian dia berubah lagi, balik lagi. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan itu sombong. Dan Tuhan menentang orang yang sombong. Kemudian jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, wah ini yang paling banyak. Kalau ngomong itu seperti silet yang menyayat. Waduh, minta ampun tajamnya ngomongannya. Satu kata aja dia bisa membunuh orang. Satu kata dari orang yang perkataan yang pedas ini menghancurkan masa depan orang. Ya, saya dulu suka membaca novel Agatha Christie, novel detektif kan. Jadi kan di situ ada tokoh yang laki-laki itu yang terkenal itu namanya Hercule Poirot, sampai dibuatkan filmnya ya kan beberapa waktu ada filmnya yang muncul. Hercule Poirot dengan ciri khas detektif yang punya kumis yang seperti tanduk kerbau. Tapi cerdas. Diceritakan meskipun ini novel, tetapi ini diangkat dari realita. Di akhir kehidupannya ada satu case terakhir yang dia tangani. Dia mendapati seorang pembunuh berantai. Pembunuh berantai ini begitu cerdiknya, sehingga begitu sulit untuk ditangkap oleh polisi. Tapi Hercule Poirot menyelidikinya dan dia menemukan. Akhirnya polisi berhasil menangkap tersangka. Tetapi Hercule Poirot mengatakan, bukan dia pembunuhnya. Polisi katakan bukti sudah ada. Dialah yang memegang senjata, ada sidik jarinya di sana. Dialah yang menembakkan senjata itu kepada korban. Tapi Hercule Poirot dengan bersikeras mengatakan, bukan dia pembunuhnya. Terus siapa pembunuhnya? Pembunuhnya adalah orang yang membisikkan sesuatu kepada sang pembunuh. Dialah pembunuh sesungguhnya. Apa yang dibisikkan? Itulah kata-kata yang begitu menyakitkan,
yang mempengaruhi emosi dari orang yang membunuh itu. Sehingga dia mengambil tindakan untuk membunuh pasangannya. Ternyata yang dibunuh itu adalah pasangannya. Saudara, mulut kita ini bisa membunuh orang lain. Kemudian si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi amarah, pemarah, ya, kalau ketemu orang yang pemarah menghindar aja. Karena ini akan menimbulkan pertengkaran. Ada orang-orang yang sedikit ngomong tersinggung, sedikit ngomong marah. Ya kan? Marahnya itu begitu mengerikan, sehingga membuat orang jadi takut. Dia menimbulkan pertengkaran. Apalagi sikap buruk yang ada. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah mencerai sahabat yang karib. Lihat, ya, sikap yang buruk. Orang yang curang itu merusak persahabatan. Dia sudah berlaku curang. Sudah dipercaya sama kawannya, ayolah, yuk kita jalan sama-sama. Membangun persahabatan yang kuat, begitu hebatnya. Suatu hari mereka membangun bisnis bersama-sama. Setelah bisnis itu mulai berjalan dan mulai berkembang, ternyata si kawan ini punya sifat yang tidak baik. Dia mulai atur supaya pembagian laba itu tidak balance, lebih banyak kepada dia. Dia mulai atur kecurangan demi kecurangan di dalam bisnis itu. Demi kepentingan dia. Kemudian dia mulai merusak nama baik kawannya. Dia katakan kawannya lah yang melakukan ini, keputusannya tidak tepat. Keputusannya selalu membuat gelisah karyawan-karyawan dan sebagainya. Dia membuat berita-berita busuk. Dan begitu terbuka semuanya, persahabatan itu hancur dalam sekejap. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, hancur dalam satu hari. Karena apa? Karena ada orang yang curang. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang suka mencemooh, ini dia yang kita lihat banyak di medsos. Yang suka menjelek-jelekkan, yang suka memfitnah. Bapak Ibu, di dalam keluarga, saya selalu mengajarkan, ini ada istri di sini. Setiap pagi itu hindari pertengkaran. Kalau bangun pagi berdoa, minta damai sejahtera daripada Tuhan. Kemudian pagi-pagi kadang kan belum on ya, masih kadang mungkin ngantuk-ngantuk. Atau mungkin jangan-jangan malamnya mimpi buruk. Tapi janganlah gara-gara mimpi buruk atau kondisi yang tidak baik, kemudian keluar dari kata-kata kita, kata-kata yang tidak baik. Dan kemudian marah-marah sama anak atau apapun. Mungkin anak lagi malas-malasan, dibangunin gak bangun-bangun, kemudian keluar kata-kata yang ini. Saya beberapa hari lalu saya mulai olahraga. Olahraga itu baik. Jadi saya jalan pagi di kompleks. Lewatlah saya di sebuah rumah yang biasanya tenang-tenang, tiba-tiba pagi itu ada suara keras. Keluar kata-kata yang karena mungkin anaknya agak malas-malasan mulailah keluar kata-kata yang gak enak. Seorang ibu memarahi anaknya begitu keras dengan kata-kata yang kasar sekali. Sayangnya saya orangnya pelupa, saya gak suka ingat yang ini. Cuma saya tahu kata-katanya keras. Apakah itu akan membuat anak itu enak meringankan kakinya berjalan ke sekolah? Itu membuat sesuatu luka di dalam hati anak. Saudara, dari hasil penelitian, 1 dari 3 anak di Indonesia, anak remaja ya, umur 10 sampai 17 tahun. 1 dari 3 anak remaja pada umur itu mengalami gangguan kesehatan mental. Saudara lihat ada bunuh diri banyak terjadi di mana-mana. Ya, kasus bunuh diri di Indonesia itu luar biasa.
triwulan pertama itu ada 250 lebih kasus bunuh diri remaja di Indonesia. Itu pun dicatat, dikasih catatan, ini yang dilaporkan, belum yang tidak dilaporkan. Dan dari hasil penelitian yang tidak dilaporkan itu jumlahnya 850 lebih persen. Berarti ada ribuan kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan. Kenapa? Karena malu, karena dianggap aib keluarga. Saudara, cemoohan, bully itu melukai hati. Pasangan suami istri yang saling melukai. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghancurkan, itu membuat luka di dalam hati. Kenapa cinta itu tambah lama tambah luntur? Anggur itu tambah lama tambah asam. Karena ada begitu banyak luka yang keluar dari mulut. Yang melukai hati. Bapak Ibu, pencemooh kalau disingkirkan lenyap pertengkaran. Bagaimana mungkin saya melenyapkan istriku, suamiku? Gak bisa. Bagaimana? Nanti kita lihat. Kemudian, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Fitnah. Fitnah lebih kejam daripada Vietnam katanya. Orang Vietnam aja udah berubah, tidak kejam lagi. Tapi fitnah ini ada. Bahkan di dalam keluarga pun saudara bisa bertengkar karena uang kemudian saling menjatuhkan dengan fitnah. Kenapa di sebuah negara terjadi perang saudara? Karena fitnah yang disampaikan untuk mengadu domba. Negeri ini, bangsa kita ini beraneka ragam, penuh dengan perbedaan. Bukan perbedaan yang membuat kita bertengkar. Bukan perbedaan yang membuat keluarga itu bertengkar. Tapi yang membuat bertengkar itu karena ada benturan-benturan. Benturan itu karena ada sikap buruk, salah satunya adalah pemfitnah. Nah, jadi perbedaan bukanlah penyebab pertengkaran atau perceraian Bapak Ibu. Ya, kita harus bersyukur kalau kita mempunyai perbedaan di dalam keluarga. Kami 4 orang, saya, istri, dan 2 orang putri. Dari 2 putri aja berbeda karakternya. Untuk nanganinya pun berbeda. Ya kan? Untuk menghadapi perbedaan ini tidak mudah. Apalagi kalau dia banyak perbedaannya dengan budaya yang berbeda sama sekali. Tidak mudah. Tapi ingat, perbedaan bukanlah penyebab pertengkaran atau perceraian. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk bercerai. Jadi ada orang bilang, oh tidak cocok, saya bercerai karena tidak cocok lagi. Apa yang tidak cocok? Dari dulu memang tidak pernah cocok. Sebelum menikah, kamu udah tahu tidak akan pernah cocok karena berbeda. Suami istri itu berbeda, jadi gak mungkin cocok. Makanya kita perlu Tuhan untuk menyatukan. Tuhanlah yang membangkitkan Hawa bagi Adam. Karena Adam melihat tidak ada yang cocok di bumi ini. Ketemu jerapah terlalu tinggi, ketemu monyet bulunya terlalu lebat. Ketemu harimau seram sekali. Sehingga dia katakan tidak ada yang sesuai. Kemudian Tuhan tidurkan Adam. Diambil rusuknya, dibangkitkanlah Hawa. Baru dia bilang, wah ini dia. Tetapi apa yang membuat Hawa Adam bercerai, yang sempat ribut. Karena apa? Karena mulai ada benturan. Benturannya apa? Dosa. Ketika Tuhan tanya, Hawa, Hawa apa yang kamu lakukan? Pertama Adam, Adam apa yang kamu lakukan? Gara-gara perempuan ini. Yang tadinya dia puji. Kemudian dia bilang, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Yang tadinya dia puji perempuan itu. Tiba-tiba dia mulai salahkan. Dan Hawa pun, enak aja. Itu gara-gara ular itu. Ular yang bingung, celingak-celinguk, siapa yang bisa disalahin? Gak ada. Saudara, mulai terjadi benturan.
Jadi jangan salahkan karena perbedaan, karena ketidakcocokan. Itu semua alasan. Perceraian terjadi oleh karena ketegaran hati manusia, kata Tuhan Yesus sendiri. Matius 19 ayat 18. Semula itu Tuhan tidak pernah, dan Tuhan tidak pernah menginginkan yang namanya perceraian. Tapi Tuhan katakan Musa mengeluarkan surat cerai karena apa? Karena ketegaran hatimu. Dan kata ketegaran hati itu dituliskan kata sklerokardia. Artinya mengeraskan hati. Lihat, suami istri ketika bertengkar, keraskan hati. Enak aja lo. Jangan harap aku ampuni kamu. Jangan harap kamu bisa tidur malam hari ini di sini. Jangan harap ini, wah mulai terjadi. Keraskan, masing-masing mengeraskan hati. Nah kalau masing-masing mengeraskan hati, bagaimana mau disatukan? Coba bayangkan, seandainya Tuhan mengeraskan hati untuk tidak mengampuni kita. Coba bayangkan Tuhan mengeraskan hati untuk tidak mengutus anaknya datang ke dunia. Bayangkan kalau Tuhan mengeraskan hati untuk tidak menyediakan pengampunan bagi manusia, apa yang terjadi? Manusia bercerai karena mengeraskan hatinya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Jadi pertengkaran itu adalah buah dari keinginan daging. Jelas, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu baca. Perbuatan daging telah nyata, bla 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 bla, hawa nafsu, dan kemudian di bawahnya ada perselisihan, kedengkian, iri hati, dan sebagainya. Pertengkaran itu adalah buah dari keinginan daging. Kedagingan kita yang kita paksakan. Sekalipun kita merasa kita benar. Makanya di dalam konseling, kalau ada pertengkaran keluarga, yang dicari itu bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sekalipun kamu benar, justru karena kamu benarlah, kamu harus rendahkan hati. Kita lihat ini, bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman. Sebelum saya masuk ke ininya, kita lihat dulu. Pertanyaannya ini kalau mereka yang tidak seiman bagaimana? 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Hai orang-orang muda, ya, engkau yang lagi mencari pasangan hidup. Kami 2 orang putri udah besar-besar, umur 21 dan 22. Ya mulai masa-masa disukai, menyukai. Selalu kami ingatkan, jangan cari pasangan yang tidak seiman. Apalagi mereka perempuan. Biasanya perempuan otomatis ikut suami. Bukan suami yang ikut istri. Apa jadinya kalau mereka menikah dengan yang tidak seiman? Saya pasti gantung ke pendetaan saya. Minta izin sama Pak Cimfen, tolong sampaikan ke BPD, saya mundur. Saudara, ada banyak hal. Kenapa? Tuhan katakan tidak mungkin bisa disatukan. Ini hal yang fundamental. Ya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudara kalau baca lagi ayat selanjutnya, saya tidak menemukan dituliskan begini. Ayah mertua melawan menantu laki-lakinya.
Kenapa stop sampai di sini? Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ternyata dari hasil pengamatan saya, memang yang paling banyak ribut itu adalah menantu perempuan dengan ibu mertua. Nah, sebelum ke sana kita lihat ini. Tuhan katakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Padahal Tuhan Yesus itu raja damai. Tetapi kenapa terjadi pertentangan? Karena ini tadi, yang tidak seiman itu menjadikan pertentangan. Terjadi perkelahian, keributan, pertengkaran. Nah, lihat. Saudara, ini Tuhan Yesus sampaikan ini bisa menjadi pedoman kita. Kenapa sih yang banyak ribut itu menantu wanita dengan ibu mertua? Yang jadi mertua, tolong diperhatikan. Banyak di rumah bersama-sama. Kalau menantu laki-laki pergi kerja. Mertua laki-laki kalau masih kerja dia pergi juga keluar. Di kantor kadang dia udah capek menghadapi customer, menghadapi kolega, menghadapi yang lain-lainnya. Udah capek di rumah gak mau ribut. Tapi yang di rumah, wah ini pancinya kamu kapan mau gosok ini panci udah hitam kayak begini. Sebentar lama, ini masih ada kerjaan lain. Nanti beberapa detik kemudian, kamu lihat tuh anak kamu itu gak diurus, gak dikasih susu, gak dikasih popok apa semua. Sebentar lama, gak berapa lama lagi datang mertua lagi. Ini begini. Makanya kalau yang tinggal serumah itu agak sulit. Tuhan bilang apa? Anak laki-laki meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak dikatakan anak perempuan tinggalkan papa mamanya dan bersatu dengan suaminya. Enggak. Dikatakan anak laki-laki yang tinggalkan papa mamanya. Sebab mamanya ini bisa menjadi lawan dari istrinya. Itu masalahnya. Ada jadi komplain. Dikomplain ini yang kurang lah, ini yang kurang lah. Nanti dia jawab, kalau gitu cari istri yang sempurna di sorga. Ribut terus. Gak ada damai sejahtera di rumah. Apalagi yang tidak seiman. Lihat tuh suami kamu ke gereja rajin, kamu ngapain di sini? Wah. Ini kalau sudah bicara hal yang fundamental, ini sangat berat Bapak Ibu. Makanya Tuhan udah ingatkan kita, carilah pasangan yang seimbang, yang seiman. Amin Bapak Ibu. Bagaimana mengatasi pertengkaran dalam keluarga? Nah, lihat. Yang pertama itu sederhana, rendahkan hati dan jadilah sahabat Allah Bapa. Kalau saudara jadi sahabat dunia, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Karena apa? Dunia itu penuh dengan kedagingan. Yang Tuhan butuhkan tuh hati, kerendahan hati. C.S. Lewis katakan gini, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Jadi kerendahan hati itu adalah bagaimana kita ini mengurangi memikirkan diri sendiri. Bukan memikirkan kekurangan diri kita. Orang yang rendah hati, dia selalu cari persahabatan yang baik. Dia tidak memikirkan egonya. Sehingga dalam rumah tangga pun, dia tidak memikirkan egonya. Maunya pergi urus sendiri, enaknya sendiri. Pergi sama kawan, gak mau peduli dengan keadaan rumah. Dia pergi sama kawan main golf. Yang penting dia happy, dia senang-senang. Keluargaku, istriku, anak-anakku yang penting kan dapat duit. Siapa bilang? Buktinya yang banyak duit, banyak masalahnya. Karena bukan itu, hakikat kebutuhan manusia di dalam dirinya itu adalah kasih sayang, perhatian, penghargaan. Rasa hormat. Mulai dari kerendahan hati masing-masing. Bukan menunjuk pasangan kita. Kamu yang berubah, enggak.
Aku yang berubah. Ya. Kita tidak perlu membuka partai perubahan. Cukup kita berubah. Dan dikatakan lagi, sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging. Jadi lihat, apa yang ada di dunia, kalau kita menjadi sahabat di dunia, maka ini yang muncul, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukankah semua ini yang mendatangkan pertengkaran di dalam rumah tangga? Dan kalau kita hidup dengan 3 hal ini, maka selalu ada pertengkaran dalam rumah tangga. Selalu ada pertengkaran antara kita dengan Tuhan. Selalu ada pertengkaran di dalam diri kita. Hawa nafsu yang berjuang tadi dikatakan di dalam diri kita. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah pada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak. Mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita sudah dilawan Tuhan, siapa yang bela kita? Mari kita jadi sahabatnya Allah. Baru ada damai sejahtera yang turun. Yang kedua, datanglah kepada Kristus dan taati firman-Nya. Rendah hati datang kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 1-2 katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Lihat, lengkap ini kebutuhan dalam keluarga, dalam sebuah hubungan lengkap ini. Ada nasihat. Kan kita datang dengan latar belakang berbeda-beda, tentu cara berpikirnya berbeda. Konsep berpikir berbeda, pola pikir tadi, sudut pandang berbeda. Tapi apa yang bisa menyatukan, yaitu ada firman Tuhan yang memberikan nasihat. Ada kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hanya itu bisa kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Dan Kristus itu ada di dalam Alkitab yang kita baca. Rumah tangga membutuhkan firman Tuhan sebagai sumber pengambilan keputusan dan cara hidup. Kalau masing-masing dengan caranya, pasti ada benturan. Tapi kalau sama-sama menyatu, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, pasti ada kesatuan. Billy Graham mengatakan, Alkitab adalah kitab perjanjiannya Tuhan. Dan tidak sama seperti buku-buku manusia di dunia ini. Alkitab tidak berubah atau ketinggalan zaman. Artinya Alkitab ini sudah teruji ribuan tahun Bapak Ibu. Terus saudara mau membandingkan dengan metode hidup harmonis karangan si A. Karangan motivator. Saudara cari metode-metode ini, bandingkan dengan ini. Ini sudah teruji ribuan tahun. Kenapa saudara tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tetapi lebih percaya kepada kata teman. Kata teman dari SMA. Makanya terjadi CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Percaya kepada kata orang, percaya kepada kata dukun lagi. Aduh, ampun. Akhirnya rumah tangga hancur karena percaya kata orang, percaya kepada nasihat dunia, tetapi tidak percaya kepada firman Tuhan yang sudah teruji ribuan tahun. Tidak berubah, tidak lekang oleh zaman, tidak digeser oleh perubahan apapun yang ada di setiap zaman. Yang ketiga, mau menghindari pertengkaran, kita harus punya kelapangan hati. Lapang dada dan bermurah hati. Saya langsung ambil contohnya Yusuf. Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jahat. Saudara-saudaranya jahat mau membunuh dia. Memfitnah dia. Ada orang juga yang memfitnah dia sehingga dia masuk penjara. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Ini orang yang positif keluar dari mulutnya. Dia tidak maki-maki saudaranya. Oh, mumpung aku berkuasa nih, mampus kamu hari ini. Enggak. Ku habisin kamu hari ini. Oh, dia tidak maki-maki saudara. Enggak. Saya bersyukur. Ya, kita patut bersyukur punya presiden. Sudah dijelek-jelekkan kayak gitu. Tidak keluar dari mulutnya kata-kata yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka. Siapa yang bisa menghibur orang lain? Yaitu hatinya yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Orang yang hatinya penuh dengan damai sejahtera. Orang yang lapang dada. Orang yang punya kemurahan hatilah yang bisa menghibur orang lain. Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini yang Tuhan mau di dalam keluarga. Mari kita tenangkan pasangan kita, anak-anak kita dengan perkataan yang baik. Seperti Yusuf yang menabur dengan mencucurkan air mata di masa kesusahan dengan kemurahan hatinya. Maka kita juga mau melakukan itu. Kadang di waktu yang sulit. Ayo tabur hal yang baik. Tabur kemurahan hati. Kalaupun engkau lagi merasa tertindas dengan pasanganmu, jangan engkau memicu malah membuat pertengkaran yang lebih besar. Maka ia menuai kelimpahan sukacita dan damai sejahtera di masa penuaian. Waktu dia diangkat, dia menuai banyak pujian, dia menuai sukacita, dan dia bisa bagikan kepada saudara-saudaranya yang mau membunuh dia. Ketika kita menabur penuh dengan kemurahan hati, pada saatnya nanti Tuhan angkat kita akan menuai. Saudara, yang terakhir, menjaga lidah. Ini yang tidak mudah. Perkataan yang menyenangkan seperti tadi, Yusuf, dia memberikan perkataan yang baik. Adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Makanya jangan suka dengar berita-berita busuk. Itu yang memahitkan hati kita. Tapi dengar berita yang baik, yang benar. Berita sukacita dari sorga. Amin. Itu manis, membuat hati kita manis, bukan pahit. Kenapa banyak orang yang pahit hatinya? Karena suka mendengar hal yang pahit. Engkau mau melihat pasanganmu bergembira, berbahagia. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang manis. Perkataan yang menyenangkan, yang baik. Bukan hanya cuma untuk sekedar oke bos, bukan. Tapi yang tulus untuk membangun kehidupan keluarga. Saya selalu ajarkan tuh, ayo ucapkan kata-kata yang baik. Sehingga anak-anak kita pun bertumbuh dengan kata-kata yang benar. Kalau enggak nanti dia di sekolah juga maki-maki kawannya. Kenapa dia maki-maki kawannya? Karena tertanam di dalam hatinya kata-kata makian. Haleluya. Dan obat bagi tulang-tulang. Kamu dapat mengubah kehidupanmu dengan mengubah kata-katamu. Ingat, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan keluarga kita? Harmonis. Harmoni itu artinya ada kesepakatan, ada keselarasan, ada kasih sayang, ada kemesraan. Itu hanya bisa kita dapat di dalam Kristus. Bukan di dalam dunia ini. Karena dunia tadi dikatakan penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu mendatangkan pertengkaran dalam hidup kita. Mari ubah. Ubah cara kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya.
cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita, cara berkomunikasi dengan anak-anak kita. Taburlah perkataan-perkataan yang membangun. Miliki kemurahan hati ketika pasanganmu salah, engkau mau memaafkannya. Engkau mau mengampuninya. Seperti tadi saya katakan, coba kalau Tuhan mengeraskan hatinya, tidak mau mengampuni kita, apa jadinya hidup kita? Jangan mengeraskan hati, kalau engkau bertengkar, tenangkan dirimu. Dan ambil waktu membangun komunikasi yang positif. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar musik menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Kalau engkau datang pasangan dengan suamimu atau istrimu, ayo bergandengan tangan sebentar. Kalau engkau datang bersama dengan anakmu, pegang tangannya. Bapak Ibu, pertengkaran itu bisa menyebabkan banyak kerusakan di dalam rumah tangga. Jangan biarkan itu terjadi. Ada banyak anak yang
mengalami gangguan kesehatan mental karena melihat bapak ibunya bertengkar. Kenapa terjadi bunuh diri? Karena masalah gangguan kesehatan mental di dalam diri mereka. Mereka tidak punya pegangan. Mereka mau datang kepada orang tua mereka bercerai. Orang tua mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Lihat yang terjun di jembatan Barelang itu orang-orang muda loh, bukan orang tua. Seorang anak remaja 16 tahun cantik lompat dari apartemennya. Begitu dia tahu papa mamanya bercerai, dia tanya kepada teman-temannya di media sosial. 69% teman-temannya itu mengeluarkan kata-kata gurauan, bunuh diri saja. Dan dia lakukan. Itu terjadi di Sarawak. Jangan anggap remeh pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran tidak bisa dihindari, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, itu merusak keluarga, merusak masa depan, merusak banyak hal. Merusak diri kita. Kalau engkau ada yang merasakan seperti itu, Tuhan, hidupku berat sekali Tuhan, aku terlalu banyak mengalami kepahitan dalam hidupku. Mari datang kepada Tuhan. Tabur pengampunan. Tabur pengampunan. Ampuni orang yang menyakitimu. Ampuni suami atau istri yang menyakitimu. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kamu. Pada waktunya nanti engkau akan menuai ketika Tuhan mengangkat dirimu. Di situ Tuhan akan memperlihatkan keagungan dan kemuliaannya. Seperti dia memperlihatkannya kepada Yusuf. Sehingga orang yang mencemooh engkau, pasanganmu yang menjatuhkan engkau, menjelek-jelekan engkau, mereka akan dipermalukan. Mereka akan datang sujud kepadamu. Punya hati yang mau mengampuni, bermurah hati. Dan jaga perkataan kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Berkati setiap keluarga, pasangan yang hadir. Berkati ya Tuhan. Biar ada keharmonisan dalam keluarga umat-Mu di tempat ini. Biar mereka merasakan kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa membangun keluarga yang kuat, yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau jemaat keluarganya kuat, maka gereja pun kuat, maka kota pun menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Terlalu banyak